Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terus terang, saya merasa iba melihat pengeroyok saya. Di awal dulu sih yang mencuat memang kemarahan. Saya marah karena betapa biadabnya mereka mengeroyok saya. Menurut saya, apa yang mereka lakukan tidak ada bau-bau Islamnya. Pertama-tama, mereka begitu saja ramai-ramai memukuli saya, menendangi saya, yang saat itu dalam keadaan jatuh setelah ditendang dari belakang. Saya tidak ingat bahwa kapan sih ada teladan dari Nabi tentang mengeroyok? Mengeroyok adalah tindakan yang sangat pengecut. Saya yakin pengeroyokan bukanlah sebuah perilaku yang dibenarkan Islam atau agama apapun. Mereka bahkan menghalangi orang-orang lain untuk menolong saya. Yang akhirnya menyelamatkan saya adalah para polisi yang berhasil menembus benteng manusia yang dibuat para pengeroyok itu. Kedua, mereka bukan saja mengeroyok, tapi juga merampok. Jadi mereka merampas barang berharga yang ada dalam tubuh saya saat itu. Ada dompet yang berisikan uang ratusan ribu rupiah, ada HP, ada celana, ada sepatu. Untunglah ada seorang driver online mengembalikan HP saya dalam keadaan utuh. Hanya si pengemudi online inilah yang bisa dibilang menunjukkan karakter keislaman. Yang lain adalah sekedar pengeroyok dan perampok. Dalam tayangan saya sebelumnya, saya juga menyatakan saya menduga para pengeroyok ini pun tidak paham mengapa saya dianggap penghina Islam. Saya duga mereka hanya mengikuti apa yang dibilang orang. Mereka tidak berpikir secara rasional. Dan karena itulah saya katakan, bila pada awalnya saya marah, perlahan-lahan saya menjadi merasa iba. Saya iba karena saya merasa mereka sebenarnya juga adalah korban. Mereka melakukan tindak kekerasan itu karena mereka sudah mengalami indoktrinasi yang memaksa mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Tentu saja secara hukum mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tentu saja mereka layak dihukum juga untuk menciptakan efek jera. Kejahatan adalah kejahatan. Terlepas dari apakah mereka lakukan karena pemikiran yang mendalam, ikut-ikutan, atau karena sekadar mengikuti perintah. Tapi justru itu yang membuat saya iba. Hanya karena mereka berulang kali mendengar narasi Ade Armando adalah musuh Islam berulang-ulang, mereka kemudian melakukan pengeroyokan dan kemudian mereka akan mendekam dalam penjara selama bertahun-tahun. Itu tentu saja adalah tindakan yang sia-sia. Untung saya tidak sampai mati. Bagaimana kalau saya tewas? Mereka mungkin harus menjalani hidup selama lebih dari 10 tahun di balik jeruji. Bagaimana dengan keluarga mereka? Yang kedua, sebagai seorang beragama, saya percaya pada hukum Allah. Pengeroyokan yang mereka lakukan jelas melanggar perintah Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Adil akan membalas kejahatan mereka. Akan ada hukuman setimpal. Pertanyaannya, untuk apa? Karena itulah kembali saya katakan, saya iba melihat mereka sudah dihukum oleh negara, masuk penjara, lantas dihukum pula oleh Tuhan. Dan itu semua dimulai oleh sebuah kebohongan tentang saya sebagai musuh Islam yang harus dihabisi. Mereka bertindak karena mereka dibuat tidak berpikir. Mereka mungkin mengira dengan melakukan itu mereka menunjukkan kualitas keislaman mereka. Mereka menyangka tindakan brutal semacam itu justru Islami, justru akan memperoleh berkah besar. Mereka mungkin menduga tindakan pengeroyokan itu akan membawa mereka ke surga nanti. Mereka diindoktrinasi dengan kebohongan, dan karena itu mereka adalah korban. Tapi memang kebohongan-kebohongan atas nama agama semacam ini sangat bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Saya jadi teringat tentang Laskar FPI yang dalam kasus KM50. Kalau Anda ingat, apa yang dilakukan 6 anggota Laskar FPI itu sangat tidak masuk akal. Mereka adalah para pengawal Rizik Syihab yang menyerang polisi yang berusaha membuntuti mobil yang membawa imam besar mereka itu. Mereka menabrak mobil polisi, menembaki, menyerang polisi yang tentu saja bersenjata. 2 orang tewas dalam baku tembak, 4 lainnya sempat tertangkap, tapi kemudian saat hendak dibawa ke kantor polisi, mereka menyerang polisi yang mengawal mereka. Mereka mencekik dan berusaha merebut pistol polisi. Akibatnya fatal.
Dalam kondisi mobil sangat sempit, polisi menembak. Akhirnya, keenam anggota Laskar FPI itu tewas. Tidakkah itu luar biasa? Bukan hebat, tapi nekat. Rizik Syihab ketika itu sama sekali tidak terancam. Para polisi itu sekedar membuntuti Rizik agar keberadaannya terus bisa dipantau. Tapi para Laskar FPI itu dengan sangat berani seperti mengantarkan nyawa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan keselamatan jiwa mereka. Orang-orang semacam ini patut dikasihani. Mereka sebenarnya melakukan itu semua bukan karena kesadaran, tapi karena mereka menjadi korban bertahun-tahun mendapat ajaran yang menyesatkan dari orang-orang yang mereka hormati. Ini adalah semacam apa yang lazim disebut sebagai teroris bunuh diri. Mereka secara sadar mengantar nyawa, bahkan nyawa keluarga mereka dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka akan mati, tapi rasa takut kehilangan nyawa itu diatasi oleh keyakinan bahwa Tuhan mencintai aksi kekerasan semacam itu. Mereka sudah tidak berpikir secara lurus. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan saya, walau dalam skala yang jauh lebih sederhana. Para pengeroyok saya mungkin merasa terlibat dalam sebuah misi suci membersihkan muka bumi dari para musuh Islam. Mereka tidak melihat apa yang mereka lakukan sebagai tindak pengecut. Mereka melihatnya sebagai jihad. Namun saya yakin itu ada di kepala dan hati mereka bukan karena mereka adalah orang-orang yang secara mendalam mempelajari agama. Mereka adalah korban. Seperti yang terlihat tentang para pengeroyok saya. Mereka adalah orang-orang sederhana yang datang dari latar belakang ekonomi terbatas, pendidikan terbatas. Mereka adalah orang-orang yang tunduk loyal pada junjungan mereka yang terus menyuapi pikiran mereka dengan gagasan-gagasan penuh kekerasan dan kebencian. Karena itu, bila kita ingin negara ini terbebas dari segenap aksi kekerasan semacam itu yang mengatasnamakan agama, yang harus dibongkar adalah ajaran-ajaran yang sudah disesatkan dari orang-orang yang menjadi sumber penyesatan ini. Kita harus terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.